Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya hari ini. Buka hatimu, percaya pada setiap janji Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur kemuliaan bagimu. Kami persembahkan saat ini kepadamu ya Bapa. Oleh karena kami ada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Bapa, memuliakan Engkau melalui pujian kami. Saatnya Tuhan, kami duduk diam di kaki-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan Engkau. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Satu sukacita besar bagi kita hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Oleh karena Tuhan masih menganugerahkan kepada kita waktu, kesempatan memuji Tuhan, juga mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan pada hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita dengan judul Jangan Menolak Didikan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita awali dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Dari dua ayat ini, saudaraku sekalian, kita menemukan kata yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu didikan. Baik kitab Ibrani maupun kitab Amsal menyebut didikan Tuhan. Berarti kita percaya bahwa Allah mendidik kita. Allah melatih kita. Allah memberikan kita peringatan. Allah memberikan kita disiplin kehidupan. Saudaraku sekalian, kata didik ini biasanya kata yang menunjuk pada proses di mana seorang anak didewasakan. Sekali lagi menunjuk pada sebuah proses di mana seorang anak didewasakan. Seorang anak harus dididik, harus dilatih, harus dikasih disiplin, bahkan bila perlu harus dipukul. Supaya apa? Supaya dia terus menuju kepada tingkat kedewasaan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah pun sesungguhnya sedang mempersiapkan semua umatnya, semua orang percaya
untuk menuju kepada tingkat kedewasaan seperti yang Tuhan inginkan. Dengan cara apakah Tuhan akan mendidik? Dengan cara apakah Tuhan akan memberikan kita disiplin, akan memberikan kita latihan? Saudara, didikan atau disiplin Tuhan bisa berupa masalah, bisa berupa kesukaran, penderitaan. Dan saudara-saudaraku, didikan, disiplin, kesukaran, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup seseorang, itu memiliki maksud, memiliki tujuan yang Tuhan tetapkan. Tujuan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 8. Yang pertama adalah didikan Tuhan itu sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anaknya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Mengapa Allah mendisiplin kita? Mengapa Allah mendidik kita? Dia didik kita melalui berbagai situasi kehidupan. Bisa lewat masalah, bisa lewat pergumulan. Allah izinkan itu terjadi. Menunjukkan yang pertama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita tidak dianggap sebagai anak, maka Tuhan tidak akan mendidik kita, tidak akan mengajar kita. Sebagaimana orang tua, dia pasti akan didik anaknya. Walaupun anak itu suka atau tidak, dia akan didik terus. Karena orang tua itu mengharapkan suatu saat kelak anak itu menjadi anak yang dewasa seperti yang seharusnya. Maka Allah pun melakukan hal yang serupa. Selama kita adalah anak yang dianggap Tuhan sebagai anak yang sah. Dan mempunyai hak untuk mewarisi kerajaannya, kerajaan Allah. Maka kita harus siap menerima kesusahan yang kita alami sebagai bentuk didikan Tuhan bagi kita. Dan ingat, itu terjadi demi kebaikan kita. Itu tujuan yang pertama. Kenapa Allah didik kita? Karena dia anggap dan dia menjadikan kita sebagai anaknya. Yang kedua, saudaraku, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan baik. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Berarti yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, didikan Tuhan selain tanda bahwa kita adalah anaknya, maka yang kedua, didikan itu adalah jaminan kasih dan perhatian Allah bagi kita. Karena dikasihinya lah kita.
Karena dia memberi perhatian kepada kita, makanya dia mendidik kita. Makanya Tuhan izinkan berbagai situasi kehidupan. Karena dia mau. Dia tahu. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dan Tuhan inginkan supaya hidup kita sekali lagi menuju kepada tingkat kedewasaan. Kenapa saudara mendidik, menghajar anakmu? Saya percaya tidak ada orang tua yang mendidik, menghajar anaknya oleh karena kedendaman kebencian. Tetapi sebagai seorang ayah atau sebagai seorang orang tua, dia akan didik anaknya karena dia mengasihi anak itu. Dia mendidik anaknya karena dia memberi perhatian kepadanya. Dia lihat ada banyak hal yang belum tepat yang dia lakukan. Dia perhatikan jalan hidup anak ini, apa yang dia lakukan belum seperti yang seharusnya. Makanya dia harus mengajar, mendidiknya terus menerus. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mendidik kita dan mengajar kita. Itu sebabnya dalam kitab Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Mungkin saudara bertanya dan berkata, seperti apa Tuhan mendidik saya? Seperti apa Tuhan mendidik kita? Ada banyak cara, bahkan cara itu seringkali dipakai oleh Tuhan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang anak kita harus berperilaku tidak seperti yang kita mau. Kadang-kadang suami bisa berperilaku tidak seperti yang istri inginkan dan sebaliknya. Itu bagian, itu bentuk atau orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di mana kita berjemaat, bergereja, di mana kita bekerja, di mana kita tinggal bersama tetangga-tetangga kita yang lain. Itu semua diizinkan oleh Tuhan. Berjalan, berlaku tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi untuk membentuk kita, memproses kita makin sabar, membentuk kita untuk makin bergantung kepada Tuhan, membuat kita untuk makin merendahkan hati dan berkata, ternyata dengan kekuatanku sendiri aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tujuan Allah. Mendidik kita, mengizinkan perkara-perkara yang tidak kita inginkan harus terjadi. Karena yang pertama tadi, supaya kita sadar kita adalah anak Allah. Yang kedua, supaya kita sadar ternyata Allah memperhatikan. Allah memperhatikan dan itu sebagai wujud kasih Tuhan pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud didikan Tuhan itu ada maksud dan tujuan. Tadi yang saya sebutkan dua perkara di atas itu adalah tujuan, sekarang maksudnya. Apa maksud Tuhan mendidik kita, saudara-saudara? Luar biasa firman berkata agar kita tidak ikut dihukum bersama-sama dengan dunia ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 31 dan 32 firman Tuhan berkata, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya
kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Kita dididik oleh Tuhan supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Saudara, pada akhirnya kelak kita akan berdiri di meja pengadilan Tuhan. Di sana kita akan memberikan pertanggungan jawab. Alkitab berkata tentang apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Entahkah perbuatan kita baik, entahkah perbuatan kita buruk. Dan maksud daripada semuanya itu untuk memisahkan siapakah yang boleh masuk ke dalam kehidupan kekal atau siapakah yang akan masuk pada penghukuman kekal. Jadi saudaraku sekalian, selama kita hidup di dunia ini, Allah terus mendidik kita. Allah terus membentuk kita. Allah terus memproses kita sampai menjadi pribadi seperti yang Dia mau. Supaya apa? Supaya kelak saudara dan saya tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Itu sebabnya selagi masih ada waktu dan kesempatan ini, Allah terus mendidik kita, mengajar kita, memproses hidup kita. Karena itulah Tuhan mendidik kita supaya tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Yang kedua, maksud dari didikan Tuhan itu bukan hanya supaya kita jangan ikut serta dihukum bersama dunia. Tetapi yang kedua, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Tetapi Dia menghajar kita. Dia adalah Tuhan untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia menghajar kita. Dia mendidik kita. Dia mendisiplin kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, setiap kita mungkin pernah mengalami, hanya saja tidak sadar. Sekali lagi, Allah membentuk kita, mendidik kita, memproses kita, diingatkannya kita, hanya kita tidak sadar. Sebutlah misalnya Allah izinkan satu penyakit. Allah izinkan satu persoalan terjadi menimpa hidup kita. Sekali lagi mungkin saja kita tidak sadar. Kenapa Tuhan izinkan penyakit itu? Kenapa Tuhan izinkan persoalan itu? Karena ternyata kita sedang hidup dalam dosa. Kita tidak sadar. Kenapa Allah izinkan sakit? Kenapa Allah izinkan harus ada penderitaan itu? Supaya kita insyaf sadar, saya ini hidup dalam dosa. Dan ketika kita sadar akan dosa yang kita lakukan, Allah akan menyembuhkan kita. Allah akan memperbaiki dan menata hidup kita kembali. Daud mengalami kisah itu kalau saudara baca dalam kitab Mazmur. Ketika dia berdosa, maka Allah mengizinkan penderitaan dalam dirinya. Supaya kita dapat ambil bagian dalam kekudusan Allah. Selain supaya kita jangan dihukum bersama dengan dunia ini, maka yang kedua, supaya saudara dan saya hidup dalam kekudusan Allah.
Sebab hanya dengan kekudusan Allah yang ada pada kita, maka kita akan masuk dalam rencana Allah dalam hidup kita. Sekali lagi saudaraku, hidup ini tidak mudah. Tidak mudah bukan hanya karena perjuangan untuk mencari nafkah, perjuangan untuk mencari kehidupan, tetapi perjuangan kita supaya atau bagaimana kita hidup seperti yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Itu sebabnya Allah izinkan berbagai situasi. Sebuah lagu yang sudah cukup lama, tetapi di dalam lagu ini syarat dengan pesan yang sama. Lagu yang lama itu berkata, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kalau dengan suka kita tidak berubah, maka Allah kasih yang kedua. Apa itu? Duka. Kalau dengan hal-hal yang baik, orang tidak insyaf dan tidak sadar, Tuhan izinkan hal yang buruk. Jadi bisakah Allah atau maukah Allah mendidik kita dengan cara yang baik menurut kita? Bisa. Kenapa saudara-saudara? Ada banyak orang semakin diberkati makin mencintai Tuhan. Oke. Semakin diberkati makin rendah hati di hadapan Allah. Semakin diberkati semakin dia mengejar Tuhan. Berarti Allah mendidik dia dengan cara yang menyenangkan bagi orang itu. Tapi tidak semua sadar begini. Makanya seringkali kita dengar orang berkata, jangan sampai kamu mengalami yang paling buruk dalam hidupmu, baru engkau cari Tuhan. Pernahkah orang berkata begitu? Atau pernahkah kita berkata seperti itu kepada yang lain? Jangan sampai terjadi hal yang paling buruk dalam dirimu, baru engkau sadar, baru engkau insyaf datang pada Tuhan. Saudara-saudara, ingat kisah anak yang hilang itu. Itu sangat luar biasa mengingatkan kita. Anak yang hilang baru insyaf, baru sadar, baru dia kembali kepada bapaknya. Setelah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah dia tidak punya apa-apa lagi, baru dia sadar, baru dia berkeinginan. Alkitab berkata, maka dia bangkit dan pergi kepada Bapaknya. Allah menghendaki kita supaya kita hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusannya, hidup seturut dengan keinginannya. Tapi kalau Tuhan mengingatkan kita dengan hal-hal yang menyenangkan bagi kita, puji Tuhan, kita harus sadar, jangan sampai yang lebih buruk. Kalau kita tidak sadar dengan hal yang baik itu, Tuhan kasih yang kedua. Apa itu? Masalah. Apa itu? Pergumulan. Apa itu? Tantangan yang lebih berat. Oleh sebab itu, sekali lagi, selagi keadaan kita baik, tubuhmu sehat, kekuatanmu prima, layani Tuhan. Selagi masih engkau bisa berdiri dengan baik, bisa berjalan dengan baik, beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, yang terakhir, selain ada maksud didikan Tuhan, ada tujuan didikan Tuhan, maka yang ketiga, akibat daripada didikan itu. Akibat didikan Tuhan itu yang pertama, saudara-saudara, memang setiap orang dididik akan hanya ada dua akibatnya, positif dan negatif. Yang positif itu adalah sebagaimana disebut dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Saya baca ulang lagi. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah
orang yang diakuinya sebagai anak. Kita sebagai orang tua mendidik anak. Ada yang nurut, ada yang tetap melawan. Ada yang akhirnya berubah anak itu menjadi hal baik, menjadi lebih baik. Tetapi ada juga yang sengaja melawan dan akhirnya berakibat buruk. Nah saudara, kalau Tuhan mendidik kita berakibat yang pertama, ini doa kita, ini harapan kita. Kita dapat tetap bertahan dalam kesukaran dan tunduk pada kehendak Allah dan tetap setia kepadanya. Ayat itu tadi berkata, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan oleh Tuhan. Inilah keinginan Tuhan, inilah kehendak Allah kalau Tuhan mendidik kita. Semakin Tuhan mendidik kita, seharusnya membuat kita makin bertahan, makin tunduk pada kehendak-Nya, dan makin setia pada Tuhan. Ini akibat yang baik, akibat yang positif. Namun ternyata ada akibat yang buruk. Yang kedua, akibat didikan Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 25. Yang kedua, ada orang yang akhirnya memandang ringan. Memandang ringan didikan Tuhan. Dan akhirnya dia memberontak terhadap Allah. Dan lebih buruk lagi, orang ini murtad. Pernahkah saudara menasihati seseorang, mendidik seseorang? Bukan makin baik, maka malah dia benci kepada kita. Lalu lihat keadaannya jadi seperti apa? Bisa terjadi. Sekali lagi, orang yang mendidik kita, menasihati kita, harusnya kita bersyukur. Karena ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk mendidik kita. Tidak langsung Tuhan sendiri yang mendidik kita. Dipakainya berbagai cara. Tadi saya sudah sebut, istri kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita. Suami kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita. Anak-anak kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, teman satu gereja kita, teman sepelayanan kita, itu dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau seseorang itu memandang ringan, menganggap enteng, atau menolak didikan Allah, akhirnya dia akan memberontak. Akhirnya dia akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Akibatnya ada di situ. Kalau tidak positif, ya negatif. Kalau tidak berakibat baik, ya berakibat buruk. Yang berakibat baik itu adalah kalau dia sadar, Allah mendidik saya demi kebaikan saya. Yang berakibat buruk itu adalah dia berpikir bahwa Allah mendidik dia karena Allah dendam, Allah benci, Allah murka pada dia. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masalah, penderitaan, kesulitan apapun diizinkan Tuhan, atau hal ini mungkin akan datang menghampiri kita sebagai akibat dari perjuangan kita, yaitu perjuangan melawan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian. Peperangan rohani. Tuhan mau, Tuhan izinkan kita harus menderita dengan itu. Tuhan berikan kita kekuatan karena kita sedang berjuang. Bagaimana kita melawan, bagaimana kita berhadapan dengan penguasa-penguasa di udara. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18 mengisahkan itu. Yang kedua, saudara-saudara, di bawah kehendak Allah, di bawah kendalinya Tuhan, kesulitan mungkin tiba sebagai ujian untuk memperkuat iman kita. Haleluya. Memperkuat
memperkuat iman kita. Dan yang terakhir, sebagai persiapan kita untuk akhirnya menghibur saudara-saudara kita yang lain atau saudara-saudara seiman. Apa maksudnya? Berapa banyak di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah menasehati orang sehingga orang itu hanya berubah atau kuat dengan memakai atau dengan berlandaskan pada pengalaman kita di masa lalu. Atau dengan kata lain, kita pernah mengalaminya. Contoh konkretnya begini. Sebutlah ada seseorang butuh bimbingan atau butuh semangat. Lalu saudara bilang, wah tenang. Yang kamu alami itu saya sudah terlebih dahulu mengalaminya. Wah yang kamu alami lebih kecil, yang kualami lebih besar. Tapi saya bisa bertahan seperti ini dan itu yang akan kusampaikan, kuajarkan padamu. Ini pengalaman seperti ini, makanya disebut apa? Pengalaman itu adalah guru yang baik. Berapa banyak di antara saudara pernah menguatkan seseorang, tapi saudara menguatkannya melalui pengalaman kita di masa lalu kita. Ya, melalui pengalaman itu. Makanya sekali lagi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya kita punya modal. Saya kasih contoh ya, contoh ini sudah cukup lama. Ya, anak saya yang ketiga ini kan pergumulannya lumayan berat. Waktu dia lahir. Nah tahun yang lalu, ya kurang lebih tahun yang lalu kalau tidak salah, ada teman saya. Teman ini mengalami persoalan yang sama. Apa persoalannya? Dia istrinya melahirkan 2 orang anak kembar, tapi prematur. Satunya meninggal, satu bertahan, tapi prematur. Lalu pernah dia tahu cerita tentang bahwa saya pernah mengalaminya. Lalu dia telepon saya. Dia bilang bagaimana caranya, apa yang harus aku lakukan. Saya tanya kenapa. Saya punya anak begini-begini dan seterusnya, dia cerita. Intinya sama. Bahkan kalau saya mau katakan yang saya alami jauh lebih berat dari yang dia alami. Karena anaknya masih sudah lebih tua usianya di kandungan dan semua fisik jauh lebih sempurna dalam keadaan kekuatannya dibanding dengan yang saya alami. Nah saudara-saudara, lalu saya menghibur dia, meneguhkan dia dan berkata, tenang, gak usah terlalu khawatirlah, saya pun sudah mengalaminya. Dan yang saya alami ini jauh lebih berat daripada yang kamu alami sekarang. Yang pertama, tetap percaya bahwa Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Saya sudah bilang anak saya itu lahir, ada 2 dokter yang berkata, baik dokter kandungan, dokter anak berkata, tidak mungkin bisa hidup anak itu. Saya nangkap, saya tangkap, saya ingat apa yang diungkapkan itu, saya bilang sama dia. Mereka tidak salah bicara itu. Para dokter itu tidak salah bicara seperti itu sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui. Tapi saya bilang, mereka boleh bilang begitu, tapi Tuhan punya cara yang lain. Dan sudah pernah dia lihat anak ini, makanya dia nelpon saya. Dia tahu anak itu seperti ini, ya bertumbuh seperti ini. Lalu saya bilang, udah kamu tenang. Tunggu sungguh berdoa, bawa kepada dokter yang bisa menanganinya, dan saya percaya Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan, anak yang satu ini tetap sehat sampai hari ini. Nah itu contoh sederhana bagaimana kita dipersiapkan untuk menghibur saudara-saudara seiman yang lain dengan masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi di masa lalu. Saya sudah pernah bilang, itu yang kami alami itu bagi saya didikan Tuhan. Ya, kembali sedikit bernostalgia ke belakang. Kenapa? Karena tahun 2011
ketika dia lahir itu, saya bergumul di rumah sakit, saya tanya, apa salahnya Tuhan? Gitu ya. Akan ada syair lagu yang bilang apa? Apakah salahku dan apa dosaku? Wah, saya coba tanya itu pada Tuhan. Apa salahnya, apa dosanya? Saya yakin ini suara Tuhan, bukan suara iblis, suara roh lain. Di rumah sakit itu selama 2 bulan 7 hari. Tuhan hanya bilang supaya engkau belajar percaya. Supaya engkau belajar percaya kepadaku, kata Tuhan. Saya komen lagi. Sudah lama aku percaya samamu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, percayamu baru sebatas omonganmu. Kamu harus mengalaminya. Benar-benar itu dikuatkan oleh Tuhan. Semasa-masa perenungan di rumah sakit itu. Itu cara lain mendidik kita. Penyakit juga bisa diizinkan Tuhan supaya kita rendah hati. Berkata aku mau balik pada Tuhan. Makanya jangan dulu sampai kepada perkara yang lebih buruk. Baru kita balik. Amin. Jangan terjadi hal yang makin buruk baru kita sadar. Seperti anak yang hilang itu. Setelah buruk keadaannya, baru dia ingat bapaknya. Dan baru dia pulang ke rumah bapaknya. Saudaraku sekalian, Tuhan memberikan kita berbagai cara supaya kita kembali kepadanya. Di dalam segala bentuk kesengsaraan, kita harus mencari Allah, memeriksa kehidupan kita, introspeksi diri kita, evaluasi diri kita. Dan kita harus bertobat dengan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau hari ini saudara diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan, tantangan kehidupan dalam diri kita. Tanyalah Tuhan, apakah engkau Tuhan sedang mendidik aku, sedang menghajar aku. Kalau engkau sedang mendidik aku terima, aku siap dididik, dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan anggap enteng dan jangan menolak didikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, oh Tuhan. Engkau tidak henti-hentinya dalam kesabaran-Mu. Mendidik kami, menghajar kami. Supaya akhirnya kami tampil menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menghargai segala bentuk didikan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami tidak pernah menganggap enteng, apalagi menolaknya. Tapi dengan rela hati dan kami berkata, Tuhan, buatlah jalan-Mu dalam saya. Bentuklah diriku seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.